Ceritanya adalah mereka tuh lagi kerja sampai maghrib. Jadi maghrib kayak mau istirahat mungkin ya. Di lantai 2 lagi-lagi. Oke. Di lantai 2 itu jadi mereka tuh kayak setel musik dangdut kenceng lumayan lah. Mereka bilangnya tuh kita dangdutan mas di atas. Jadi lagi dengerin musik ketika sore udah mau menjelang maghrib. Ya standar lagi berumah renovasi kan banyak barang-barang alat. Nah mereka cerita katanya saat lagi dengerin ini lagi asik-asik lah. Mereka dengerin lagu dangdut dan segala macam. Itu kaleng cat yang gede-gede katanya. Dan masih ada isinya itu kelempar ke mereka semua. Jadi kayak dilemparin ke mereka tuh. Jadi di ruangan itu udah dilempar gitu. Yes, ya. Mereka cerita sendiri tuh. Oke. Ini kita tuh lagi sore, kita dilemparin si kaleng cat yang bahkan ada isinya. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah kali ini di segmen adat, aku lagi-lagi ngundang Kak Gilang. Yes. Halo Kak. Hai. Kemarin udah cerita ya? Iya, betul. Kali ini bakal cerita lagi? Iya. Oke, hari ini mau cerita apa Kak Gilang? Jadi kalau kali ini gue cerita rumah sebelum yang aku ceritain kemarin. Oke, berarti ini setting waktunya jauh sebelum Jauh, cerita ini sebelum. aku waktu kecil. Sekitar aku lahir di situ sih. Maksudnya lahir di rumah itu. Berarti bisa dibilang tuh rumah pertama ya? Iya, rumah pertama. Ya? Iya, jadi aku dari lahir di situ sampai akhirnya pindah ke rumah yang itu kan SMP. Nah, jadi dari lahir sampai mau SMP tuh di rumah yang sekarang yang aku mau ceritain. Oke, berarti ini kejadiannya lahir tahun 93 sampai SMP. Yes, 2000-an 2007, 2006, 2007. Oke. Gimana ceritanya? Oke, jadi settingnya dulu ya, itu rumah adalah rumah lama, karena itu rumah peninggalan nenek aku kan. Rumah lama yang rumah gede dengan perabotan-perabotan yang antik gitu. Pada umumnya rumah lama lah ya, dengan lemari-lemari yang besar gitu-gitu. Dan rumah itu memang maksudnya dari hawanya sih memang udah agak horor ya, mungkin karena si rumah lama itu ya gitu. Tapi yang selalu punya kejadian itu adalah bukan yang tinggal di rumah. Jadi orang luar. Okay. Kayak misalkan ART, aku tuh ada kali 7 kali ganti ART tuh karena mereka nggak pernah tahan di situ. Jadi yang diganggu tuh adalah orang luar justru. Jadi orang kita malah yang di rumah nggak pernah sama sekali dapat gangguan sebenarnya. Jadi kayak tamu gitu loh, ada orang tamu dari mana gitu datang pasti kalau itu udah pasti. Temen-temennya kakakku dulu suka main ke rumah dan segala macam tuh ada aja deh pasti deh mereka lihat atau apa gitu karena tapi selalu tamu nggak pernah orang rumah sih nggak pernah ngerasain sih ya. Apalagi aku waktu itu masih kecil banget ya SD gitu nggak pernah sih. Cuman ada satu momen di mana aku kedatangan saudara aku nih. Jadi ceritanya si saudaraku sih katanya dia punya ilmu dan berarti bisa berkomunikasi lah sama makhluk gaib gitu. Jadi waktu SD tuh sekitar SD kelas 5, kelas 6 udah mau SMP malah itu aku udah mau pindah tuh. Jadi saat itu dia bilang mau nyoba megang makhluk halus nggak? Dia ngomong gitu tuh. Karena aku masih kecil dan maksudnya seru kan gitu. Aku mau dong gitu kayak gimana sih megang makhluk halus gitu. Oke. Jadi suruh aku merem. Terus tangan aku harus dijulurin gini. Katanya nanti akan ditaruh karena katanya dia mau manggil penunggunya yang anak kecil. Jadi dia pernah bilang tuh di sana penunggunya tuh ada beberapa. Apa aja? Ada anak kecil, ada nenek-nenek, sama ada sosok besar hitam katanya gitu. Nah, iya katanya ada 3 tuh yang selalu di rumah itu. Yang maksudnya yang valid katanya karena ada beberapa yang dari mana masuk tapi nggak pernah stay. Jadi yang stay itu mereka bertiga itu katanya. Nah jadi katanya mau nggak yang anak kecil nih baik katanya segala macem lah gitu. Jadi dia katanya kalau ada anak kecil dia suka ikutan main dan segala macem. Oh aku mau dong anak kecil nggak serem juga kan. Ya udah akhirnya gini terus aku ada suruh baca-baca ayat segala macam ritualnya mereka dan bener maksudnya saat itu emang aku ngerasain di sini tuh kayak aku megang gendong beban jadi tiba-tiba berasa berat banget jadi aku sampai turun gini nih jadi kan lagi gini kan tadi kan nggak ada beban kan terus tiba-tiba kenapa nih gitu berat tapi itu nggak lama maksudnya kayak cuma beberapa detik doang tiba-tiba langsung enteng lagi
Karena waktu itu kan aku suruh merem ya. Terus ini berasa berat karena aku penasaran, aku bandel, aku buka mata. Maksudnya emang nggak ada apa-apa sih, aku nggak lihat apapun. Tapi di sini tangan bener-bener kayak ada sesuatu yang ditaruh. Jadi emang berasa ada berat sentuhan. banget. Iya, aku berasa ada beban. Iya, ada beban. Kayak ada beban. Jadi tiba-tiba, sebenarnya sentuhannya sih nggak ngerasa ya. Tapi tangan aku nih berasa berat. Jadi kayak aku nggak kuat untuk ngangkat gini nih. Jadi tangan aku selalu turun. Dan setelah itu ringan lagi. Abis itu ya nggak beberapa detik tiba-tiba ringan lagi. Terus aku tanya dong, kok sebentar banget ya gitu kan. Ya terus dia bilang kayak, iya ini soalnya si makhluk ini katanya nggak suka sama energi badan aku. Katanya menurut mereka aku tuh panas. Jadi mereka tuh nggak berani dekat atau apalah. Nggak mau dekat sih lebih tepatnya, nggak mau dekat ke aku gitu. Karena aku tuh panas. Nah itu tuh pengalaman pertama kali tuh ya. Berarti itu kan seumur hidup aku tuh pertama kali aku pernah ngerasain hal yang kayaknya nggak masuk akal ya gitu. Paranormal experience lah ibaratnya. Iya karena ya berat, maksudnya nggak mungkin karena dia lumayan duduknya lumayan jauh gitu. Kalau misalnya mau iseng mau ngapain gitu, apa bikin tangan aku berat, aku juga nggak tahu sih ya gitu. Tapi ini berasa banget berat gitu. Nah jadi di rumah itu tuh ya itu dibilang tadi katanya ada 3 penunggu dan segala macam. Tapi yang sering aku dengar adalah ART, karena ART tuh setiap satu orang nih kerja di situ misalkan 2 hari 3 hari minta pulang. Itu gimana tuh detail ceritanya versi mereka? Jadi aku kan maksudnya kan mereka selalu ada yang cerita, ada yang enggak. Soalnya ada yang buru-buru mau pulang aja. Nggak tahu dia nggak mau cerita, mungkin karena takut atau apa. Tapi dari beberapa yang aku dengar dari mereka katanya kan kita kan kalau siang tuh kan aku sekolah, papa kerja, mama kemana gitu kan nggak pernah ada orang nih. Jadi selalu hanya mereka nih si ART aja kan yang di rumah. Nah itu tuh selalu ada pergerakan kayak misalnya di kamar atas tuh ada 3 kamar. Di satu kamar tuh suka ada orang yang duduk. Kadang-kadang suka ada kan dibuka nih mau ibaratnya mau dibersihin lah segala macam, tiap dibuka tuh ada orang. Mereka ngeliat wujud. Ngeliat wujud orang tapi bukan orang rumah. Apakah berhadapan atau enggak? Yang pertama kali aku dengar adalah jadi di kamar atas tuh ada kamar kakak aku kan. Kamar kakak tuh ada meja belajar. Nah, pertama kali yang aku dengar ceritanya adalah si ART ini lihat pas buka pintu dia duduk nih kayak gini nih kan bangku, dia duduk ngadep sana gitu, ini meja belajar nih. Jadi dia dilihat dari belakang. Ngebelakangin. Iya. Tapi maksudnya ya wujudnya ya wujud orang gitu. Apakah seperti kakak atau enggak? Nggak ada, katanya nggak ada yang sama kayak kan ada yang beberapa cerita kan yang copycat gitu kan. Iya. Ini enggak nih dia benar-benar beda. Jadi dia sosok yang beda. Makanya itu yang kenapa yang bikin mereka takut adalah ini siapa nih? Bukan orang rumah. Iya, ini bukan orang rumah gitu. Itu sosoknya laki-laki atau perempuan kan? Itu laki-laki yang pertama kali aku dengar. Laki-laki dengan bajunya agak aneh sih menurut aku dengan zaman segitu ya. Dia pakai baju semua katanya ya, semua bahan gitu kayak baju koko kali ya. Tapi semuanya bahan gitu, warnanya coklat. Jadi kayak baju tangan panjang, celananya juga bahan gitu, nggak pakai sendal gitu-gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua? Nah, yang kedua sebenarnya aku nggak tahu itu ini ART keberapa ya, aku lupa sih random. Tapi ada yang cerita juga, jadi dia tuh dibersihin di atas nyapu gitu. Itu kayak ada yang ngikutin nggak? Jadi ada yang nyapu juga. Jadi dia lihat nyapu nih, misalnya dia nyapu di sini gitu. Dia lihat di situ ada yang nyapu juga, tapi ya kayak gitu bukan orang rumah. Cowok apa cewek yang Cewek, kalau itu cewek kalau yang nyapu. Jadi dia kayaknya sih berusaha untuk nyamain ke si ART itu kan, karena kan ART aku kan semuanya cewek nih gitu kan. Nah ini yang nyapu cewek, dan maksudnya dia punya gaya berpakaian yang sama kata si ART aku itu cerita, dia punya gaya berpakaian yang sama nih sama si ART-nya. Gitu, cuman orangnya beda. Ini bukan saya juga gitu, maksudnya dia nggak lihat dirinya dia sendiri juga gitu, tapi ada yang nyapu. Jadi dia nyapu di kamar, dia keluar kamar, dia balik-balik di kamar ada yang nyapu lagi tuh. Itu langsung besoknya minta pulang. Itu selalu kayak gitu. Terus kadang selain ART ada juga kayak misalkan saudara-saudaraku yang suka dari luar kota nginep di situ. Aku nggak tahu ya mereka ngapain gitu ya, tapi tiba-tiba tengah malam dari atas tuh turun panik gitu. Kita semua bangun, ditanya kenapa gitu. Dia ngelihat sosok aneh banget sih. Kalau menurut aku ya sosok kaki nih, tapi dia ngeliat kaki doang gede banget. Itu di depan kasurnya dia persis. Tapi itu kaki kelihatan nggak sih badannya, kepalanya? Enggak, jadi dia cuma dari sampai langit-langit tuh udah kaki aja putus. Kaki doang segede-gede gitu lah, kaki segede pilar gitu katanya. Tapi dia cuma lihat kaki warna hitam berbulu.
itu kabur malam itu. Dia kan dari luar kota ya, dia langsung pulang keluar balik pokoknya langsung balik. Dia nggak mau di situ lagi pokoknya. Itu pokoknya. Nah, anehnya adalah itu semua orang luar, kita nggak pernah sama sekali ngerasain tuh. Orang rumah aku nggak ngerti ya kenapa ya, tapi kita nggak pernah ngerasain sedikit suara pun enggak gitu. Tapi ini se-ekstrim itu orang luar yang lihat, maksudnya orang luar ngelihat se-ekstrim itu, bahkan kita yang tinggal di situ udah bertahun-tahun enggak kenapa-napa ya. Makanya kita jadi agak kenapa sih pada gitu. Ya kan itu balik lagi kayak ART juga gitu. Teman-teman kakak aku tuh dulu tuh kalau suka nongkrong sampai malam kan berisik dan segala. Di depan rumah aku tuh halaman tuh ada pohon palem gede gitu kan. Nah, mereka tuh suka disambitin sama, aku nggak tahu ya buahnya kayak gini-gini, kayak nggak tahu buah palem atau buah apa, itu mereka sering banget sambit. Iya, dilempar dan kenceng. Kalau ada yang bilang, sempat ada yang berpikir positif adalah ini kelelawar nih gitu. Tapi kalau kelelawar kan menjatuhkan. Iya. Nggak mungkin dong kelelawar nyambit, ngelempar kenceng gitu tuh nggak mungkin kan. Kelelawar pasti jatuh aja, ini bener-bener dilempar gitu. Terus kayak ditimpukin lah dari atas pohon. Tapi karena mungkin itu nggak terlalu ini ya, jadi ya udahlah cuma dilempar buah. Tapi itu sering terjadi tuh. Tapi tetap kakak aku nggak pernah ngerasain. Justru tamu-tamu. Semua tamu, temen, ya kayak ART, terus kayak ada yang misalnya beresin kebun gitu, nah dia juga digangguin gitu. Itu gimana tuh yang tukang kebun? Nah, jadi itu kan si pohon palem itu lumayan gede ya, jadi waktu itu kita pengen rapihin lah, biar dia nggak terlalu ini banget, soalnya karena udah nggak rapih gitu kan. Dia mau ngerapihin itu, kalau ini ada barangnya. Ini dia nemu apa ya? Dia kayak nemu, dia bilang sih mustika gitu, tapi ini bentuknya kayak pisau kecil gitu. Aduh, gimana ya bentuknya ya? Aku nggak tahu sih. Kayak celurit kecil gitu, dibungkusin sama kain, diikat tali. Dia lihat di situ tuh. Nah, sebelum dia ngambil si barang itu, dia ceritanya adalah katanya ada suara dari dalam pohon situ tuh. Kan pohon palem itu kan batang-batang gitu kan ya ke dalam. Nah, katanya ada suara tuh, dia nggak bilang sih detailnya itu suara apa. Tapi yang dia bilang ada suara dari dalam. Pas dia mau nebang ke dalam, dia lihat di situ ada, aku nggak tahu itu ya kayak celurit kecil gitu lah, dibungkus kain putih, diikat tali. Sampai sekarang diambil sama dia. Disimpan sama dia. Karena kita nggak mau, maksudnya, aduh nggak deh, kita nggak nyimpan yang gitu-gitu deh gitu. Kata mamaku nggak deh, kita nggak nyimpan. Kalau mau ambil aja. Itu juga agak aneh tuh, karena seumur kita dari situ nggak ada, maksudnya kok abis ada celurit yang dibilang celurit juga enggak, kecil, dibungkus kain juga seniat itu kan. Aku nggak tahu ada yang narok lah atau apa kan, ilmu gitu kan. Iya kadang sih, suka ada ya. Iya benar. Sebelumnya aku nggak tahu tuh rumah sebelumnya apa gimana. Tapi sebelumnya ditinggalin sama nenek rumah. Iya. Itu emang rumah nenek kah atau nenek juga beli dari? Beli juga sih. Berarti jadi emang. Iya, nenek tuh dulu tinggal nggak di Jakarta. Oke. Ke Jakarta beli rumah itu. Gitu loh. Jadi bisa jadi yang celurit tadi bukan dari nenek ya? Karena katanya maksudnya itu rumah juga bukan bangun, jadi beli rumah jadi. Oh. Jadi rumahnya udah ada, orangnya jual, beli. Termasuk juga pohon palem juga? Iya, sama si pohon-pohonnya itu ya. Makanya kan bisa jadi kan orang sebelumnya entah apa dia nanam itu, nah cuman kebukanya di kita gitu, kita ambil. Aku nggak tahu ya dia yang dia alamin apa saat itu ya, habis itu ya, soalnya udah nggak ke orangnya, udah nggak datang lagi. Gitu. Yang dapat itu? Setelah dapat itu nggak? Iya, kita hilang kontak gitu, maksudnya bapak ini udah nggak ada, akhirnya kita cari orang lain yang bisa lagi gitu. Aku nggak tahu hilang kemana ya gitu, entah dia memang ganti kontak atau gimana, nggak tahu. Cuman emang setelah itu nggak bisa dihubungin tuh si bapak-bapak itu yang biasa ini, karena dia biasa, maksudnya udah berapa kali. Jadi kalau misalnya kita ada perlu apa buat di halaman depan, panggilnya pasti dia. Tapi setelah itu nggak bisa dihubungin? Iya, setelah itu nggak bisa dihubungin. Aku nggak ngerti tuh dia kenapa tuh. Ya? Iya. Terus Kak? Terus ya maksudnya terus yang lain yang kayak misalkan, ya itu sebenarnya ART sih lebih banyak ya, ART sih kalau. Ada apa lagi kalau versi ART? ART tuh selalu lihat tapi pasti di lantai 2. Di lantai 1 nggak pernah? Karena kalau misalnya mereka bersihin lantai 1 tuh selalu aman. Setiap mereka bersihin lantai 2 tuh 3 kamar. Terus lah ada kayak dok buat apa sih ya namanya, buat jemuran gitu kan. Nah itu selalu mereka lihat, dan itu kejadiannya selalu siang tuh, nggak pernah malam. Justru siang? Iya.
siang, sore. Itu aneh banget tuh, karena biasanya kan kalau kita tahu kan, kalau diganggu-ganggu gitu kan rata-rata malam ya. Ini enggak nih siang karena mereka kan, jadi mereka tuh kerja tuh dari pagi kan sampai siang gitu-gitu kan. Justru malam-malam mereka udah nggak ngapa-ngapain, karena kita udah semua udah di rumah. Gitu kan. Nah ini jadi siang mereka tuh nyapu, ngepel atas, bersihin dan segala macam tuh siang. Itu sering banget tuh siang. Itu yang paling sering adalah tuh dari beberapa cerita tuh hampir sama, ngelihat orang tapi bukan orang rumah. Di salah satu ruangan di kamar, entah kamar yang mana, dia lihat orang. Pas dilihat kok ini bukan kayak orang rumah ya gitu. Tapi mereka nggak berani mastiin atau apa, mereka langsung turun ke bawah. Ada nggak cerita dari orang yang berbeda tapi sosoknya sama? Ada, yang aku bilang tadi pakai baju coklat itu tuh. Oh, tuh ada. Itu ada ada 2 RT yang ngomongnya sama. Nah, tapi dia jeda jauh. Oke. Maksudnya ART yang kan ada 7 kali ART aku ganti kan ya. Mungkin yang dari yang kedua sama yang kelima lah gitu, kan jauh deh. Oke, iya jauh sih. Iya, jadi maksudnya nggak ada kesempatan mereka untuk ngobrol atau bikin cerita kan. Dan mereka kayaknya nggak saling kenal ya? Pasti enggak sih. Oke. Terus akhirnya dapat nggak ART yang betah? Akhirnya ada sih satu. Udah waktu itu aku kecil aja dia udah nenek-nenek sih ya, maksudnya udah tua gitu. Cuman dia yang betah karena dia orangnya mungkin nggak penakut kali ya, karena dia sering cerita ke kita kok kalau misalnya dia diganggu apa segala macam, dia sering cerita. Oke, berarti dia juga diganggu sebenarnya. Iya, dia diganggu juga, cuman yang bedanya adalah dia nggak takut. Kalau yang lain mungkin takut atau kaget atau apa, dia santai. Dia lebih kalau ada cerita, misalnya kalau ada kejadian dia cerita, dia cuman baca-baca hilang. Baca-baca hilang. Dia pernah cerita dia lagi cuci piring, dari belakang ada yang megang. Emang berasa dia megang? Iya, dia ngeliat dari ekor mata tuh ada tangan di sini. Tangannya tangan normal atau gimana, Kak? Katanya sih tangan normal. Oke, tangan manusia aja ya. Tapi balik lagi di siang itu tuh nggak ada orang kan, kita di rumah. Nggak ada orang. Dia baca-baca dan segala macam hilang sendiri. Terus dia juga lihat si sosok yang aku bilang itu loh, yang pakai baju coklat tadi. Iya, yang pakai baju. Nah, itu juga dia lihat. Cuman dia menanggapinya beda sama yang lain gitu. Kalau yang lain lari ke bawah, dia enggak, dia merem baca-baca, dia melek udah nggak ada. Berapa lama tuh si nenek itu bekerja? Wah, dia lama, dia lumayan lama tuh. Dia sampai aku pindah lah. Sampai aku pindah rumah, dia tetap ada. Berarti dia yang paling betah ya? Dia yang paling kuat kayaknya. Dia paling kuat ya. Dan nggak pernah merasa dia merasa keteror atau ini enggak ya? Enggak, dia nganggap itu ya udah diganggu. Saya baca doa hilang. Dia cuma itu aja pikirannya. Kalau ada yang ganggu ya udah, saya kerja di sini, saya nggak ganggu. Gitu-gitu loh. Jadi dia aman, paling aman. Padahal dia juga maksudnya dia ngalamin. Kalau dari yang aku dengar cerita dia ngalamin. Dia sering cerita banyak gitu-gitu kalau misalnya, oh iya kalau siang nih ada pergerakan di atas padahal nggak ada orang gitu. Dia kan di bawah kan, tempat cuci piring apa segala macam kan di bawah kan. Dia dengar di atas ada pergerakan, ada suara orang jalan. Tapi siapa gitu. Berarti emang kayak ada aktivitas juga di rumah itu. Dia sering dengar. Karena mungkin dia yang paling tahan ya, jadi dia pasti ngalamin beberapa hal tuh. Kalau yang lain kan ngalamin satu cabut. Ngalamin satu cabut. Nah, dia enggak kan, dia bertahan tuh. Nah, dia akhirnya sama dia kayak udah biasa sih ya. Jadi ada itu tuh tadi siang ada apa di atas kayak ada yang jalan gitu-gitu, tapi ya udahlah gitu. Dia juga nggak ngecek ke atas. Ya udah dia lanjut aja kegiatannya dia gitu. Kalau menurut Kakak cerita dari tamu atau orang lain yang paling menyeramkan ada nggak di rumah itu? Malah justru kalau menurut aku ya, yang paling serem adalah yang kalau ngelihat kaki sih. Yang tadi ya. Karena itu random banget ya. Ini ibaratnya kamu bangun tidur, kamu ngelihat kaki gede berbulu di depan kamu dan gede banget, itu aneh sih menurut aku sih. Iya sih. Kalau kayak misalnya lihat sosok, kita udah sering dengar loh. Iya. Lihat sosok ini, kita udah sering dengar, misalnya udah kebayang lah. Oke, kita lihat sosok. Ini kaki satu sebelah doang, kaki, tapi udah nggak ada apa-apanya lagi gitu, sampai ke atas udah hilang. Maksudnya selesai sampai langit-langit aja. Itu kakinya berarti nggak cuman ininya doang dong kelihatan. Segini nih. Oh segini. Berarti kaki bawah ini nggak kelihatan ya? Nggak, karena kaki bawahnya nggak kelihatan karena ini kasur. Oh iya, pandangannya nggak sampai ke bawah. Iya, pandangannya nggak ke sini. Jadi gini aja dia lihat ke sini nih, dia lihat tulang kering gitu, tapi ini berbulu parah dan hitam gitu. Itu menurut aku paling aneh sih. Apa itu genderuwo kali ya? Mungkin ya, kalau genderuwo segede itu nggak sih? Ada sih, kalau dari cerita-cerita sih ada yang sampai gede banget. Karena ini katanya sampai, maksudnya kakinya doang aja sampai
ke langit-langit gitu loh, apalagi badannya kan. Iya, gede banget berarti. Iya, nah itu menurut aku paling aneh sih. Bener-bener. Karena kaki gitu loh, jarang aku dengar orang ada cerita ngelihat kaki doang gitu. Iya benar. Kalau sosok ini, ngelihat sosok ini sering banget. Tapi kalau kaki menurut aku paling epic sih. Iya sih. Kayak kita berimajinasi gitu loh, gimana sih bentuk dia seutuhnya. Iya, kayak ini apa sih gitu. Iya, kan? Dan maksudnya tuh apa gitu, nunjukin kaki doang. Serem sih kalau aku yang ngalamin sih pasti serem sih. Serem. Nah terus akhirnya pindah dari rumah itu kenapa Kak? Rumahnya dijual. Oke. Jadi kita jual rumah itu, beli yang lebih kecil. Emang kegedean ya? Merasa kegedean gitu ya? Iya, merasa kegedean, agak ngerawatnya agak ribet sih. Secara rumah tua kan, udah keropos sana sini gitu. Kita mau renovnya juga, aduh mendingan pindah deh gitu. Pindah ke rumah yang kita ceritain sebelumnya itu. Kalau cerita horor terakhir di rumah itu gimana? Cerita horor terakhir, ntar aku ingat-ingat dulu ya. Cerita horor terakhir itu kalau nggak salah, itu sih terakhir sih yang aku dibilang aku pegang itu sih. Oke. Aku mau pegang makhluk gaib nggak? Oh itu terakhir. Dan itu pertama kali aku ngerasain ada yang aneh di badan aku, ya itu tuh. Tapi aku nggak ngeliat bentuk sih, dia cuman cerita. Itu mungkin sosok hitam yang saudaraku bilang itu mungkin itu kali ya, yang si kaki itu ya, karena dia bilang ada sosok hitam besar. Oh iya bener. Kan saudara kakak bisa ngeliat kan? Iya, katanya dia ada 3 tuh, ada 1 nenek-nenek. Nah, kalau aku pikirnya tuh nenek-nenek adalah yang suka maksudnya suka jadi sosok di atas. Iya. Tapi si coklat ini nggak dibilang nih sama saudaraku. Yang malah bahkan itu sering dilihat, maksudnya beberapa kali dilihat sosok yang sama. Kalau misalnya bener-bener ada kan jadinya berempat ya sosoknya. Harusnya. Tapi yang dia kasih tahu adalah 3 nih, ada anak kecil, nenek-nenek, sama sosok besar. Kalau sosok besar mungkin si kaki itu ya. Ya kan, anak kecil belum ada yang pernah lihat dan digangguin sih sama si anak kecil itu. Tapi aku pernah pegang. Iya. Dan itu rasanya berat, kayak aku gendong anak kecil gimana sih gitu. Cuma malah yang coklat yang beberapa kali dilihat malah nggak lihat itu sosok lelaki coklat, tapi dia selalu balik badan ya, karena posisinya selalu duduk di meja belajar. Jadi selalu lihat dari belakang. Iya, jadi ngeliat dia pakai baju kain bahan, baju panjang, tangan panjang. Itu dia nggak pakai sendal. Anak ada 1 mention yang nggak pakai sendal, dia nggak pakai sendal gitu. Karena biasa yang lain pakai sendal. Harusnya sih enggak ya, gitu. Emang nggak pakai sendal, tapi nggak tahu kenapa yang dia lihat pakai sendal. Mungkin dia waktu itu lihat, dia langsung ke pusat ke kaki kali ya. Dia mungkin lihat kaki napak nggak ya gitu. Ya benar. Iya kan, gitu. Karena ini nggak pakai sendal kakinya gitu. Pernah nanya-nanya ke tetangga nggak? Itu rumahnya gimana dulu? Sebelumnya. Aku sih maksudnya tetangga di situ, bahkan ini rumah aku salah satu yang rumah paling lama ya. Jadi bahkan tetangga yang sebelah itu malah waktu rumah ini ada dia belum ada. Jadi pasti nggak tahu ya. Pasti nggak tahu karena rumah sejarah. sebelah kanan aku aja dia baru tuh, baru bangun rumah itu gitu, karena sebelumnya tanah kosong. Oke. Iya. Jadi aku nggak tahu tuh, dan memang kompleknya ya gitu, kompleks sepi dan bukan tetangga yang ngobrol satu sama lain, yang nggak terlalu gitu sih. Berarti cerita untuk di rumah itu sudah sini semua? Iya, kayaknya seputaran itu sih. Maksudnya ada tapi sama, kayak ngelihat sosoknya yang sama. Oke. Iya, lebih banyak sih ART aku yang terakhir itu loh. Nah itu dia kayaknya ngalamin semua. Dari yang rangkuman yang ART awal pertama, kedua, ketiga itu lihat, dari itu udah lihat semua. Kalau cerita yang itu, yang tukang? Oh iya, kalau itu aku malah udah pindah. Oh itu justru ya, jadi aku itu pindah nggak jauh dari rumah itu kan, nggak jauh dari situlah aja, nggak jauh dari komplek itu. Jadi aku masih sering lewatin rumah aku yang lama. Jadi sama pembeli yang beli rumah aku itu rumahnya direnov. Jadi dia nggak tinggalin lah, ada beberapa lama dia renov dulu tuh, ada tukang-tukangnya kan. Jadi aku lagi lewat depan rumah situ, terus pas aku lewat mereka langsung bisik-bisik gitu satu sama lain. Itu kakak lewat dalam keadaan jalan kaki? Aku jalan kaki. Oke. Bisik-bisik gitu kan. Terus aku tanya dong, pas aku lewat bisik-bisik gitu, Mas ada apa? Gitu aku tanya. Karena aneh banget, aku lewat, dia tadinya lagi ngobrol-ngobrol biasa, terus aku lewat mereka bisik-bisik. Aku tanya, terus dia malah nanya balik, Mas yang sebelumnya di sini ya tinggalnya? Terus aku bilang iya. Emang kenapa Mas? Gitu kan. Nah di situ baru tuh salah satu dia cerita. Jadi ceritanya adalah mereka tuh lagi kerja sampai maghrib. Jadi maghrib kayak mau istirahat mungkin ya. Di lantai 2 lagi-lagi. Oke. Di lantai 2 itu mereka
Jadi mereka tuh kayak style musik dangdut kenceng lumayan lah. Mereka bilangnya tuh kita dangdutan mas di atas. Jadi lagi dengerin musik ketika sore udah mau menjelang maghrib. Ya standar lagi berumah renovasi kan banyak barang-barang alat. Nah mereka cerita katanya saat lagi dengerin ini lagi asik-asik lah mereka dengerin lagu dangdut dan segala macam. Itu kaleng cat yang gede-gede katanya dan masih ada isinya itu kelempar ke mereka semua. Jadi kayak dilemparin ke mereka tuh jadi di ruangan itu udah dilempar gitu. Yes, ya. Mereka cerita sendiri tuh. Ini kita tuh lagi sore, kita dilemparin si kaleng cat yang bahkan ada isinya. Dan itu ngelempar nabrak tembok lah. Sebenarnya kayak katain mereka sih ngelemparin mereka katanya karena mereka ngindar-ngindar. Jadi kayak dilemparin. Kayak mungkin marah kali ya, nggak tahu. Iya salah sih. Habis maghrib dangdutan. Iya. Udah dilemparin dan mereka cerita tuh, oh gitu, aku ceritakan, saya sih dulu emang ada, tapi kita orang rumah nggak pernah ngalamin, emang selalu orang luar. Dan itu balik lagi, itu kan pekerja mereka kan. Iya, pekerja. Iya. Dan maksudnya aku belum nanya sih sama yang sekarang nih, penghuni yang sekarang gitu. Benar. Iya, ini dia nggak ada ngerasain apa ya gitu ya, gitu kan, karena maksudnya mereka termasuk orang baru kan di situ gitu loh. Berarti kalau penghuni sekarang udah lama juga ya dia tinggalnya? Wah, udah lama. 2007 sampai sekarang 2020 sekarang iya. Udah lama banget, sudah 10 tahunan lebih. Iya, ya? Betul. Berarti udah kalau ngalamin ya berarti. Kalau atau enggak mungkin ya RT-nya atau apa gitu kan. Benar. Kayak kita karena waktu itu kita juga sama sekali nggak ngalamin, tapi yang ngalamin ada orang luar. Misteriusnya kenapa ya? Kenapa harus orang luar ya? Iya. Kenapa orang rumah nggak diganggu tapi orang luar yang diganggu? Iya maksudnya gitu dan ya nggak menurut aku tuh ganggunya agak random sih ya gitu. Bener. Maksudnya ART dikasih lihat sosok yang maksudnya nggak dikenal gitu. Mungkin kalau dikasih lihat kuntilanak oke gitu kan. Ini dikasih lihat sosok yang bukan orang rumah. Iya. Gitu. Dan dibilang bentuknya sebenarnya sih nggak serem. Yang bikin mereka takut adalah ini siapa tiba-tiba ada di kamar gitu loh. Iya bener. Karena solid gitu kan. Iya, karena solid gitu emang kayak manusia, bukan yang iya kayak duduk aja maksudnya ya kakinya di lantai duduk makanya nggak pakai sendal, makanya dia tahu nggak pakai sendal nih karena tahu napak gitu loh. Serem sih. Bukan yang aku nggak tahu kalau si yang duduk itu balik badan gimana bentuknya ya, aku nggak tahu ya. Tapi dari belakang kan maksudnya ya udahlah lumayan gitu, nggak terlalu gimana. Nggak yang menyeramkan. Iya kayak orang lihat pocong misalkan gitu kan, ini enggak, dia lihat sosok aja yang bukan orang rumah. Anehnya tuh gitu. Dan unik itu siang hari. Iya siang. Kamu nonton film-film Jepang nggak sih? Kalau film-film horor Jepang tuh selalu siang deh. Gitu ya? Iya, nonton Ju-on apa? Aku kan sering nonton. Aku suka banget film horor ya. Jadi aku nonton. Iya, aku tuh suka banget film horor. Jadi aku nontonin Ju-on. Kamu tau nggak sih film Jepang Ju-on? Aku kalau Jepang sukanya anime kak. Oh gitu, coba deh nonton Ju-on di Netflix ada tuh. Oh iya, aku coba Ju-on, deh nonton. The Origin namanya Ju-on. Nah itu gitu tuh dia selalu Jepang tuh selalu dihantuinnya siang. Rata-rata. Gitu. Iya, siang di rumahnya, di dalam rumah siang-siang. Kayak gitu tuh, hampir kayak gitu. Aku akan coba nonton nanti. Iya, itu coba tuh boleh tuh gitu. Itu karena ini horor nih gitu. Siang. Ju-on. Strip on. Nanti ada di Netflix ada sih, harusnya masih ada. Kalau di Jepang itu siang ya hantunya ya? Oh iya, kalau di film itu sih ya. Aku nonton film itu sih siang. Aku langsung mikir, kan aku nonton film itu kan baru keluar kan kemarin beberapa tahun yang lalu gitu. Aku langsung mikir, oh iya rumah gue dulu juga siang-siang tuh katanya itu ternyata. Karena kan kita mikirnya kan biasa kan kalau digangguan malam kan. Iya, kebanyakan kan malam aku tuh siang. Dan maksudnya siang, kita kan pasti siang nggak takut kan, apa sih siang gitu. Ini malah justru siang bikin RT aku tuh pada nggak tahan karena diganggu siang hari. Tapi parah sih, mereka kan sampai mengundurkan diri gitu loh, pulang dari pekerjaan. Iya, dan maksudnya malam kan ada yang maksudnya ada yang 3 hari baru pulang, nggak langsung sehari itu pulang. Ada yang 3, jadi ada yang sempat nginep dulu tuh semalam itu, dan malam mereka nggak kenapa-napa. Siangnya itu diganggu. Iya, justru malah siangnya itu yang mereka takut jadinya. Padahal benar-benar sendiri ya di rumah. Iya. Jadi makanya siang itu yang bikin mereka takut, malam malah justru mereka tidur aman-aman aja. Oke. Gitu. Menarik sih. Jadi rumahnya ini kayak unik gitu, nggak kayak cerita horor biasanya yang diganggu malam, tapi rumah ini siang. Justru siang dan cuman orang luar yang diganggu. Dan sosoknya agak-agak out of the box sih menurut aku sih. Maksudnya nggak pada umumnya gitu, kayak
ngelihat sosok baju putih rambut panjang. Iya, Ini bukan, enggak nih. bukan jenis kunti Iya yang iya iya biasanya. iya. Ini enggak, ada perempuan tapi ya udah pakaiannya hampir sama kayak RT aku tapi bukan dia. Kayak bener-bener manusia gitu loh Tapi tampilannya. iya tiba-tiba ada dan tiba-tiba hilang gitu loh. Wow. Itu kita nggak tahu ya tujuannya dia ngasih. Biasanya kan ada tujuan nggak sih kalau kayak gitu-gitu lah? Macam-macam sih. Ini aku juga karena bukan anak indigo ya, jadi kurang tahu. Cuman dari baca buku dan cerita-cerita orang-orang, biasanya sih mereka yang mau nunjukin eksistensi memang serandom itu aja memang ya? serandom kayak aku ini ada loh gitu Oke, loh. Terus iya, terus ada juga salah satu narasumber aku ya dulu, dia tuh emang indigo gitu. Jadi dia bilang bahwa penampakan jin itu memang bisa yang kayak transparan, hologram atau sampai yang solid. Semakin dia solid bentuknya itu semakin kuat energinya. Oke. Jadi kalau dia masih kayak lemah energinya, kayak terlihat bayang-bayang doang, kayak terlihat kayak hologram kayak gitu. Iya. Karena dia tuh nggak bisa menampilkan wujud dia sesolid Seutuhnya, itu iya, ke manusia. Karena dia harus menembus dimensi. Kalau dia sih bilangnya kayak gitu. Kalau versi dia ya, jadi aku mikirnya oke, berarti kalau dia udah bisa menampakkan diri solid kayak manusia, dia kuat kata dia. Karena dia bisa nih, karena kan kita beda alam ya katanya, beda dimensi. Soalnya karena Gitu kalau sih di pengalaman biasanya. aku, karena aku malah nggak pernah lihat yang transparan atau berbayang, malah aku selalu lihat yang solid. Itu aku pernah ngalaminnya, aku lihat yang solid. Aku belum pernah tuh malah yang sekelebat gitu-gitu. Enggak, aku solid jelas. Waktunya lumayan lama gitu kan. Kayak cerita aku sebelumnya kan aku lumayan lama lihat-lihatan dari dia ngapain sampai dia maju gitu kan, tuh lumayan lama dan solid kan. Iya sih. Gitu, Wow, berarti juga bilang sih, aku ingat bisa jadi kayak tingkatan mata kita ngeliat tuh juga berkaitan, katanya sih ada 7 lapis dimensi gitu. Jadi semakin ke dalam semakin solid juga. Karena dia kayak daerahnya dia tuh makin banyak energinya. Gitu sih kalau penjelasannya. Iya sih, masuk akal sih. Iya sih. Jadi aku kayak pas dia denger dijelasin, oh gitu, makanya orang beda-beda yang lihat. Ada yang lihat sekelebat kan. Ada yang sekelebat, ada yang cuma lihat tapi tembus. Iya, gitu. kayak hologram lihatnya gitu. Ada juga yang emang bener-bener utuh kayak manusia. Berarti emang tergantung si jinnya ya. Iya, tergantung kekuatannya berarti ya. Oke, berarti ceritanya udah sampai sini ya Kak? Iya. Oke. Terima kasih Kak Gilang untuk ceritanya. Thank you. Buat teman-teman, gimana nih pendapat kamu? Apa kamu punya pengalaman serupa, pernah tinggal di rumah yang ternyata diganggu sama hantu atau jin lah ya kita sebut ya. Buat teman-teman yang pengen kenalan atau lebih dekat sama Kak Gilang, boleh follow Kak Gilang di Instagram di mana Kak? Iya, di @gilang_adtiaa. A-nya 2. Oke, silakan di-follow. Aku sama Kak Gilang pamit undur diri. Siap. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.